Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke teman-teman setanah air, kita lanjut untuk perakitan pemancar brick SW untuk pemula. Ini pemancar sebetulnya udah jadi, udah bisa buat ngebreak, tapi saya nggak punya radio kempitan yang bisa monitor orang ngebreak, jadi susah untuk mengetesnya. Jadi akan saya modifikasi mancar ini. Mancar ini masih tradisional, si engkolan diputar-putar. Akan saya modifikasi menggunakan DDS. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, mungkin belum paham mengenai modulasi PWM yang digunakan pemancar ini, silakan mundur beberapa langkah untuk menonton video di bagian sebelumnya. Karena ini pemancar sekarang sudah menggunakan modulasi PWM, artinya sudah tanpa OT. Hanya di bagian osilator saja yang akan kita modifikasi menjadi pemancar lebih modern karena menggunakan LCD. Oke, skema yang saya gunakan ini ya, silakan di screenshot, nanti tampilannya seperti ini. Ini saya buat 3 ban, 3 band mau beca, 3 band. Ini MW, ini switch untuk mengganti bandnya. Ini 80 meter dan di sini 40 meter. Jadi seperti itu. Kalau ini saya biasa gunakan di 80 meter saja, karena untuk di 40 meter antenanya kurang mendukung dan receiver juga belum mendukung. Ini kondisi sekarang posisi jam 11.30 atau setengah 12 siang. Jadi nggak ada yang pabrik, biasanya rame di sini. Ini tampilannya seperti ini. Jadi DDS-nya masih tradisional, pakai PCB bolong-bolong karena itu starter. Oke, bagaimana caranya? Langkah pertama yang kita siapkan itu komponen utamanya ya. Komponen utama yang harus disiapkan ini dia. Ada 3 komponen utama yang harus dibeli, ini dia. Arduino Nano, ini dia untuk menyimpan program. Ini adalah jantungnya, programnya di sini, otaknya di sini. Ini harus dimiliki, harus dibeli. Ini saya beli sekitar 50 ribuan. Ini SI 5351, ini juga sama 50 ribuan. Ini LCD OLED, tapi ini OLED ini ternyata yang macam-macam juga. SDA, SCL itu wajib, jangan yang SCK terus apalagi gitu ya. Jadi
Kalau yang SCL selain dari SCL SDA itu nggak bisa dipakai. Jadi di sini bacaannya itu harus SCL SDA. Dan di sini pun beda-beda juga nih ground sama PCC-nya. Ya, kalau ini kan ground yang pinggir. Ada juga yang PCC-nya yang di pinggir. Jadi ini harus jeli di sini nih, PCC sama groundnya. Kalau saya biasanya beli yang yellow blue, jadi dua warna. Kalau yang white putih hitam itu kurang suka saya. Jadi harus saat kita mencetak PCB atau jalurnya, jadi diperhatikan dulu berarti ininya. Beda-beda untuk OLED ini. Hati-hati. Oke, bagaimana cara perakitannya? Oke, langsung saja. Saya menggunakan PCB ini, ukurannya 4 kali 8 cm. Selanjutnya kita posisikan yang kira-kira agak pantas begitu. Nah, seperti ini, yang kira-kira posisi komponennya agak pantas, jadi nggak sembarangan asal taruh aja ya. Jadi seperti ini. Ini untuk belakangnya, terus depannya di sini dia. Nah, seperti ini. Jadi untuk jalurnya belakangan. Jadi kita mencari letak posisi untuk komponen-komponen besar, komponen utama. Jadi di sini aja. Nah, sini. Terus switchnya juga ini untuk perpindahan band. Nah, di sini tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, setelah dapat posisinya yang bagus, yang menurut kita gitu ya, menurut saya dah. Kalau menurut teman-teman ya terserah selanjutnya. Setelah dapat posisi yang dianggap bagus, selanjutnya nih kita tempelin seperti ini untuk pengeboran, katakanlah ini lubang IC gitu ya, padahal lubang Arduino Nano ya kan lubangnya sama kayak leluwe, berbaris banyak. Karena kalau tanpa mal begini, itu di sini nanti lubangnya udah kayak jalan ular, kiri kanan, jaraknya pun antara kiri dan kanan nggak sama, panjang pendek, gak karu-karuan. Nanti pas dipasukin, aduh susahnya. Beda dengan pakai mal begini, lurus lempeng enak saat dipasukin blebes gitu. Oke, sekarang kita supaya ini saat pengeboran kagak bergerak-gerak. Jadi teknik saya mungkin beda dengan orang lain. Ya, ini untuk teknik saya ya seperti ini. Jadi dibor dulu, setelah dibor baru kita gambar jalurnya begitu. Ya, supaya dia kagak bergerak-gerak kita solasi. Jadi siapkan PCB ini 4 kali 8. Terus nggak kelihatan. Terus putus. Tajam dia. Pokoknya dia jangan bergerak saat pengeboran berlangsung. Karena saya pernah tanpa mal begini,
dibor aja, digambar dulu, gambar udah rapi, udah dicuci, pas dibor udah susah masukin kakinya seperti ini. Setelah gitu baru kita bor. Oke, kita bor. Pokoknya teman-teman kalau mengikuti video saya dari awal sampai akhir, nanti mempunyai pemancar masa kini karena menggunakan DDS dan modulasi PWM hanya dengan bermodalkan data internet saja. Borosnya yang saya gunakan ini bekas printer dan ininya saya beli berapa nih ya? Lupa, nggak begitu mahal sih. Untuk putarannya sesuai dengan alur bor ini harus dibalik nih, yang merah jadi negatif, padahal kan kalau merah itu positif tapi dia harus negatif karena kalau sesuai dengan ini putaran itu dia agak kemakan ininya alur bornya. Kalau gini enak ya, cuma hati-hati tangannya jangan sampai ketusuk, minggir, tangannya minggir. Pasti lurus dia, kalau begini pasti lurus, bagus lah, kagak kayak jalan ular kiri kanan kagak resep aja dah. Karena untuk sementara yang lebih efektif ini seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan saya gambar dulu terus dicuci, pas pengeborannya kira gampang, jadi boran lari-larian gitu. Saat kita tunjemin dia kagak langsung mengebor, dia lari kiri kanan dulu gitu, jadi kan nggak sesuai sama yang kita maksud gitu, dia minggir. Itu kan lubangnya banyak, kalau misalnya lubangnya cuma 1-2 sih nggak masalah. Lubangnya berapa biji nih? Kebanyakan kayak yang ngebornya, kelebihan. Ngomong mulu sih, nggak apa-apa dah. Ini 6 ini nih. Kayak enakan ngomong apa kayak enakan ngebor, kayak kebablasan. Kayak enakan ngebor kali ya. Oke.
7 malah lebih 1 nih. Berapa sih? Oh benar 7 dia. Ini benar 7 lubang. Kali ini kan 1 2 3 4 5 6 7 15 lubang, 30 lubang dia, 15 semuanya lebih berapa nih, lebih 3 lubang, nggak apa-apa lah teman-teman. Oke, langsung kita tuh bagus ya, lempeng. Ya, ini yang sudah saya sudah gambar. Ini gambarnya. Jadi ini hanya ada 2 jumper. Oke, sedikit saya terangkan di sini. Ini versi saya maksudnya. Kalau teman-teman punya atau caranya sendiri ya silakan. Ini paket 7809 masuk dari sini, keluar ke sini, dari sini jumper ke sini buat menggerakkan Arduino Nano-nya. Arduino Nano mengeluarkan tegangan 5 volt dan 3 volt dan bisa digunakan buat menggerakkan LCD dan SI5351. Saya pernah mempergunakan tegangan 5 volt karena SI5351 dan LCD OLED itu mampu atau dapat bekerja pada tegangan 3 sampai 5 volt. Tapi saat itu saya gunakan 5 volt, ternyata dia nggak tahan lama gitu. Mati koit. Dan akhirnya selanjutnya saya mempergunakan tegangan 3 volt. Oke, ini adalah keluaran dari Arduino Nano yang 3 volt. Jadi saya mempergunakan tegangan 3 volt. Langsung ke sini, nanti di jumper ke sini. Ini adalah untuk tegangan SI5351 ini. PCC, ground, SDA, SCL. Dan ini adalah untuk keluaran RF out. Nah, RF out ke sini. Dan untuk LCD-nya di sini SDA, SCL, terus PCC sini. PCC terus ground sini. Dia kan 4 kaki. 1 2 3 4. Karena istilahnya ini 2 layer, 2 layer. Karena SI5351 dan OLED itu saling berpantat-pantatan. Artinya kalau SI kan di belakang di sini gitu. Nih yang bolongan ini nih dari belakang. Sedangkan LCD-nya itu di sini. Nah, di sini tuh begitu. Jadi kayak 2 layer. Makanya yang 7 ini adalah untuk SI5351 dan yang 4 nah dari sini nih 1 2 3 4, yang keempat ground itu untuk LCD. Oke, dan di sini letak tutnya nih, sini nih untuk memindahkan program sini. Dan ini untuk rotari nih, rotari. Ini sini buat perpindahan skala dari 1 kilo 10 kilo gitu. Ini perpindahan up down
rotary encoder sini dia. Jadi seperti itu desainnya, desain manual sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk perakitan DDS. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan pada sehat semua. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.